aku hafal hadis segini dan segini. Berisyarat, maksudnya 2 karung. 1 karung dan 2 karung. Ini aku hafal luar kepala. Kata Abu Hurairah. Maka beliaulah periwayat hadis yang paling banyak kan. Ya. Tapi yang kuberikan kepada manusia cuma segini. Cuma 1 karung. Yang sekarung gak kuberikan. Orang bilang kau menyembunyikan ilmu. Tidak. Karena kalau kuberikan semua udah dipotong leherku. Baru ngomong masalah bid'ah aja dibilang Wahabi. Betul? Baru ya tuh. Belum yang lain-lain tuh kita. Dan lainnya, betul? Di sini kami hanya ingin menyempurnakan kisah yang dibawakan tentang Abu Hurairah oleh Ustadz Wahabi ini. Entah mengapa dia tidak melanjutkan riwayat yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pernyataan ulama Ahlus Sunnah tentang mengapa Abu Hurairah tidak menyebarkan hadis seluruhnya. Dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Asy-Syafi'i, jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah As-Salafiyah halaman 216. Ibn Hajar berkata, dan Abu Hurairah menyembunyikan sebagiannya dan tidak menjelaskannya karena takut akan keselamatan dirinya dari mereka, yaitu Khalifah Bani Umayyah. Seperti perkataannya, aku berlindung dari tahun 60 dan pemimpin anak kecil, sebagai isyarat kepada kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Kami tegaskan kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Begitu sadisnya Yazid bin Muawiyah selaku raja pada saat itu, sampai hadis dari Rasulullah pun tercegah untuk disebarkan. Namun anehnya, ada sebagian kelompok yang masih menganggap manusia zalim ini sebagai khalifah, bahkan Amirul Mukminin. Dan di kesempatan lain, Yazid pernah membuat pernyataan yang nantinya para pemirsa dapat menilai sendiri. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, jilid 8, yang diterbitkan oleh Wizarah Auqaf wa Syu'un Al-Islamiyah, Qatar, cetakan tahun 2015, halaman 315. Ibn Katsir berkata, adapun apa yang diriwayatkan tentang syair yang dilantunkan Yazid dalam hal itu, yaitu di saat Al-Husain terbunuh, yang mana Yazid bersaksi dengan syair Ibn Zabari di perang Uhud yang berkata, andaikan para pendahuluku di perang Badar melihat ini, sampai kalimat Bani Hashim telah bermain dengan kekuasaan, padahal tidak ada malaikat yang datang kepadanya maupun wahyu yang turun. Kami tegaskan, tidak ada wahyu yang turun ke Rasulullah. Kemudian Ibn Katsir melanjutkan, jika benar Yazid ibn Muawiyah mengucapkannya, yaitu syair tersebut, maka laknat Allah dan laknat seluruh pelaknat atasnya. Namun jika Yazid tidak mengucapkannya, maka laknat Allah atas orang yang memalsukannya semata-mata untuk menjelekkan Yazid. Sekarang kita harus membuktikan apakah benar Yazid melantunkan syair tersebut. Di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 319. Az-Zahabi berkata, Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Hamzah berkata, telah mengabarkan kepadaku ayahku dari ayahnya yang berkata, diriwayatkan dari Hamzah bin Yazid Al-Hadrami yang berkata, aku melihat salah satu wanita yang rupawan dan sangat cerdas yang bernama Roya. Dia adalah pengasuh Yazid, yaitu bin Muawiyah. Ada yang mengatakan bahwa umur wanita itu 100 tahun. Dia bercerita, seseorang datang menemui Yazid lalu berkata kepadanya, bergembiralah, sungguh Allah telah memberimu kuasa atas Al-Husain. Lalu kepala Al-Husain didatangkan kepada Yazid, diletakkan di atas bejana besar. Kemudian Yazid memerintahkan budaknya untuk membuka penutup kepala tersebut, maka dibukalah untuknya. Ketika Yazid melihatnya, dia menutup wajahnya, seakan-akan mencium aroma dari kepala tersebut. Aku, yaitu Hamzah bin Yazid, bertanya kepada wanita tersebut, apakah Yazid memukul gigi depan Al-Husain dengan tongkat? Wanita itu berkata, benar, demi Allah, sampai kalimat, kemudian Az-Zahabi berkata, dan dia pun, yaitu Hamzah, membawakan lanjutan kisahnya, dan kisah tersebut sanadnya kuat. Namun sangat disayangkan Imam Az-Zahabi tidak melengkapi kisah tersebut. Padahal dia yang mengatakan bahwa kisah itu sanadnya kuat. Sekarang mari kita lihat di kitab lain kisah lengkapnya. Dalam kitab Tarikh Damsyik, karya Ibn Asakir,
jilid 69 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 1998. Halaman 159 sampai 160. Ibn Asakir berkata, telah mengabarkan kepadaku Abul Qasim An-Nasib sampai kalimat telah mengabarkan kepadaku ayahku Hamzah bin Yazid Al-Hadrami yang berkata riwayat yang sama. Sampai kalimat aku, Hamzah bin Yazid bertanya kepada wanita tersebut, apakah Yazid memukul gigi depan Al-Husain dengan tongkat seperti yang mereka katakan? Wanita itu berkata, demi zat yang mencabut nyawanya dan dia maha kuasa untuk mengampuninya. Sungguh aku melihat Yazid memukul gigi depan Al-Husain dengan tongkat yang ada di tangannya. Dan aku melihatnya melantunkan syair Ibn Zabari. Kami tegaskan, Yazid melantunkan syair Ibn Zabari. Sudah jelas sekarang bagi para pemirsa. Karena itu kami serahkan penilaiannya kepada diri Anda masing-masing. Gelar apa yang layak disandang oleh seorang Yazid.